saya sudah pergi ke beberapa tempat, ke tempat wisata, kemana, saya merasakan tempat paling nyaman yang buat saya tenang tuh ya di sini aman. Ibaratnya healing, betul-betul healing ya di sini. Melihat domba itu kenyang, itu domba kenyang tidur sambil gayam-gayam itu, wah saya tuh merasa orang Jawa bilang ayam jantan. Taman Dorper itu bagusnya gini Pak, kalau usianya sudah matang itu baru dikawin. Jadi meskipun umur 8 dicampur, ya kalau memang ya. milih ya, nggak semuanya nggak semua dikawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan TV Nursino channelnya peternakan. Kali ini kita berada di Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kita melihat ini ada anak baru. Nah ini perlu kita cari ilmunya di sini. Kita tanya-tanya nanti ke pemiliknya. Ini sepertinya bagus dan bisa kita contoh. Mari kita tanya-tanya ke pemiliknya langsung. Oke, assalamualaikum Bapak. Bapak militer ini. Bener Pak? Ini dia sebagai hobi aja. Jadi saya Pak, kan siapa Pak? Nama saya Pak Kolis, Pak Mat Kolis. Iya. Ini kandang saya namanya Riverside. Riverside itu karena itu kan ada sungai Bu. Saya terinspirasi biar namanya tuh gampang diingat, udah Riverside biar agak keren dikit. Ya saya tuh berawal dari itu Pak. Kan saya hobi kan, dulu pelihara burung, pelihara apapun lah hewan lah. Hobi dari pecinta hewan, pengen ya udahlah biar hobinya itu agak bermanfaat, nyoba-nyoba pelihara domba. Ini dari nol saya mulainya tuh kita bulan Juni tahun lalu 2024. 2024 baru berjalan 7 atau 8 bulan ini. Ini saya membeli punya teman, tapi dulu nggak seperti ini. Saya lihat-lihat referensi di YouTube, bagaimana sih peternakan modern itu seperti apa. Ya, saya rubah-rubah dikit biar kandang, tapi juga tempat untuk hiburan keluarga terutama. Kalau saya sendiri kan tinggalnya saya di Jakarta, Cikeas ya. Oh di Cikeas. Jadi kalau misalkan lah liburan anak daripada liburan Jawa-Jawa. Dinasnya di mana Pak? Saya di Angkatan Laut. Di mana? Di Mabes AL. Mabesal, di Cilangkap. Jakarta? Itu Cilangkap. Oh, Jakarta ya. juga? Ya. Kebetulan saat ini kan saya masih sekolah kan. Kebetulan ini ya, sekolah. Kita ketemu ownernya langsung. Sekolah di Cina, di Sesko, cuman ada kesempatan cuti, ya udahlah pulang. Kemarin sempat ke Jakarta, ini nyempatkan nengok-nengok kandang ini, lihat kondisinya. Ya ini kondisinya, domba-domba saya. Jumlahnya nggak tahu, mungkin antara 90 sampai 100, saya tidak pernah ngitung saya. Yang ganti, maksudnya ganti ternaknya apa ganti apa tadi? Saya ganti kandangnya aja, ternaknya pelan-pelan saya isi. Jadi ini lahannya kan lahannya jenengan sudah dari dulu? Bukan. Oh ini? Punya orang. Punya orang. Disewa atau disewa? Saya beli. Oh. Awalnya segini. Tapi sudah ada kandangnya sebelumnya? Sudah ada. Ini saja. Terus saya lihat di YouTube itu kan kandang kok kayaknya asik gitu, tempat yang asik. Bukan kalau kesannya dulu kan kandang tuh di belakang rumah, tempat yang kotor, orang tempat yang jorok itu. Bahasa mau pengen membuat kesan tuh dengan referensi dari YouTube, dari teman-teman juga itu membuat kandang tuh yang enak, nyaman. Jadi bisa untuk refreshing. Kalau saya kan punya kandang burung yang besar itu. Iya. Nah, kalau saya aviari ya aviari. Aviari itu saya bisa menikmati burung sambil ngopi-ngopi. Kenapa nggak bisa terapkan di sini? Sambil ngopi, sambil ngobrol sama keluarga, sambil kumpul-kumpul, sambil ngeliatin domba. Jadi kesan domba itu jorok, kotor, ada banyak bakteri itu ya saya agak kurangin di sini. Jadi orang ke sini, keluarga, teman ke sini itu merasa nyaman itu. Nah, ini ya kondisinya seperti masih berbenah-benah ini. Jadi benar-benar baru ini ya, 7 ya, bulan. Baru 7 bulan. Ya. Terus ternaknya dari mana ini ternaknya nih?
Sebagian tinggalan dari owner yang lama. Oh, yang lama. Jadi beli kandang sama. Beli kandang ada beberapa sih, ada 10 atau berapa 20 ekor waktu. Habis itu saya beli dari teman-teman ya lewat itu. Kan kita ada grup jual beli itu. Ya beli sebagian dari Banjarnegara, dari Blitar, sebagian dari Boyolali. Kalau ini jenis apa? Ini Dombos jenis ya? cross texel. Ini cross texel ya. Kalau Dombos itu kan cirinya tuh lehernya besar. Ini hampir-hampir mirip Dombos, tapi ini kalau saya anggapnya cross texel yang lehernya besar ya. Agak besar. Kalau ini bukan. Oh, ini namanya ya? Bimo. Usianya kurang lebih 2,5 tahun. Ini bejantannya. Ini bejantannya. Ini betina-betinanya cross texel juga. Kalau yang ini anakan-anakannya Merino. Nanti ada itu yang Merino. Ini brewok. Ini yang jantan. Ini yang betina. Memang sengaja saya pisahkan karena ini kan usia 4 sampai ini kan 5 bulan, 5-7 bulan kan sudah mulai ngawin. Sebenarnya sih belum waktunya ya. Belum waktunya. Secara ini ya, bisa tapi takutnya belum, nanti terjadi perkawinan, betinanya belum siap secara usia, jantannya ternyata siap dari secara kematangan apanya, spermanya ini belum siap, makanya saya pisah. Ini yang betina-betina di sini. Ini yang Merino ya. Merino. Beda sama Batur gimana sih, Pak? Kalau saya sih kurang begitu paham. Cuman kalau Batur itu tuh kayaknya sudah apa namanya itu bercampur dengan domba lokal yang daerah Batur itulah di Wonosobo itu. Kalau Merino kan masih pure, masih orisinal dari luar negeri. Ini yang Merino ya. Ya, tapi ini pun sudah ada campurannya dengan Batur juga. Ini jadi tiap setahun 2 kali kita cukur, Pak. Ya, ini kan sekali cukur ya. Pesanggaran kan hawanya panas. Ya. Makanya biar nyaman juga untuk kesehatan kulit. Biar bakteri juga mengurangi infeksi bakteri. Karena yang rawan kan kalau terutama betina ini, Pak, mastitis itu. Belakang ya. Ambingnya ini kena penyakit bakteri itu. Itu satu contoh udah ada tuh, udah parah itu. Tapi insya Allah masih bisa kalau untuk di ternak hamil untuk bisa, tapi kalau untuk menyusui kayak nggak bisa. Nah, ini yang jenis yang Merino. Mungkin yang ini yang sudah crossing sama Batur ini. Ini ya, Amit ya. Ini kalau Merino yang dia tuh seperti ini, pendek posturnya. Pendek. Biasanya orang tuh di cross sama Batur, jadi posturnya seperti agak tinggi panjang. Ini yang Merino ini. Kalau yang ini yang Texel crossing sama Merino, jadinya bentuknya masih mirip Texel. Ini pejantannya ini, Pak. Ya, umur berapa ini, Pak? Ini, Pak? Ini 2 tahunan kurang lebih. 2 tahun. Ini beli berapa dengan? Dulu saya beli ini 8,5. 8,5 pas umur berapa? 8,5 itu kurang lebih umur 2,5 tahun sampai 2 tahunan. Oh, umur 2 tahun. Iya, 2 tahun. 8 juta ya. Yang Merino ya, jantan ya. Iya, 8. Ini, nah kalau yang ini namanya kalau saya sebutnya itu kotak apa namanya? Copas. Bukan. Kotak hamilan. Oh, untuk hamil. Kadang jadi yang kandang bunting. Ya. Jadi kalau yang sudah hamil, sekiranya yang kehamilannya sudah besar mendekati hari H, saya taruh di sini sehingga nah ini pada saat melahirkan aman, nggak terganggu sama yang lain. Takutnya nih kalau melahirkan kalau nggak ketahuan kan keinjak-injak. Ya. Tapi kalau sudah saya taruh di kotak karantina sendiri, insya Allah aman. Ini yang sudah insya Allah sudah mau melahirkan. Ini usia baru 1 minggu. Sampai pisah umur berapa ini nanti? Pokoknya kan kalau sudah ini sudah kelihatan susunya sudah kelihatan berisi kan berarti itu prediksi 2 sampai 3 minggu. Baru saya pisah ke sini. Ya. Setelah ini nanti ini umur 2 minggu baru saya gabungkan dengan koloni yang domba anak itu, induk. Yang anaknya apa induknya? Semuanya. Oh, jadi umur 2 minggu. 2 minggu. Dua-duanya saya campur dengan yang di sana. Jadi ini gabung dengan yang lain. Kandang bunting. Namanya ya kandang menyusui lah. Kandang ya beranak. Khusus menyusui. Jadi saya nggak campur pejantan di sini. Jadi di sini biar fokus ya fokus menyusui ya. Jadi tempatnya agak luas. Nah bedanya di sini ada satu ruangan khusus ini, Pak, untuk bermain. Khusus untuk anak-anak. Jadi kalau sempe makan di sana kan kalah. Jadi saya buat kotak khusus. Jadi ada pintu bisa keluar ya. Pintu yang hanya untuk sempe aja yang keluar. Jadi cempe-cempe itu makan tersendiri, tapi induk enggak. Cuma nanti kalau kadang jam-jam pagi-pagi saya buka ini.
Kita buka jam 8 sampai jam 9. Ini diumbar di sini. Oh, jadi digembala ya, Kak? Jadi pertama cempe-cempenya itu kan biar exercise untuk melatih otot-ototnya itu. Oke. Ya. Ya. Jadi diumbar di sini. Nah, kalau ini yang jenis dorper, tapi ini masih yang keturunan, Pak, bukan yang full blood. Oh, yang F ya? Ini yang F1. Ini F1, pejantannya F2 di Robin Print. Tahu nggak? Ini pejantannya ini. Dorper. Ada 2 koloni. Ini yang koloni 1, itu yang koloni kedua. Ini yang masih kawin. Ya, baru saya kawin kan. Ini baru pertama belum pernah melahirkan. Ini usia rata-rata 8 sampai 9. Sebenarnya sih kalau dari kematangan belum, Pak ya. Cuman ya sudahlah kita. Kemarin ada beberapa kasus yang usia belum matang itu, yang pertama lahirnya susah, kedua itu lahir tapi nggak mau menyusui. Itu kerawanan kalau di usia dini ini dikawinkan. Tapi beberapa sih nggak ada masalah. Iya, ya. Ini nanti dicampur berapa lama? Ya sampai dia ketahuan hamil, ya sama seperti tadi. Kalau sudah kelihatannya susunya sudah terisi, mau melahirkan, baru kita pindah yang ke kotak yang tadi itu. Bergantian, jadi di situ sudah 2 minggu, kita geser ke sini. Kalau nanti anaknya sudah usia 2 sampai 3 bulan, 2,5 atau 3 bulan, kita lihat kondisinya, siap, induknya kita ambil, dikolonikan lagi sesuai jenisnya. Anaknya nanti dicampur dengan yang kotaknya anak-anak. Ya, ini sebenarnya kandangnya masih kurang ini. Ya. Kalau yang ini yang jenis komposit yang campur ini, ada campuran merino, ada campuran texel, campuran. Ini apa ini? Kayak Suffolk, Pak? Uparannya mirip-mirip Suffolk. Katanya mirip Suffolk. Ada merinonya juga, ada tesnya, makanya saya nggak berani komposit lah. Campur. Ini crossing ini nggak tahu, makanya yang nggak jelas-jelas jenisnya ini saya kumpulkan jadi satu. Oh gitu. Ya sebenarnya nanti kalau saya campurkan di sana juga kan judulnya F berapa kan nggak, makanya anakannya nih AF gitu aja. Ini ini kandang ini apa sama dorper yang F1 juga. Ini pejantannya itu yang F2 dorper. Ini usia ini baru 7 sampai 8. Betina 7 sampai 8. 7 sampai 8 rata-ratanya. Kalau yang itu ada satu saya kasih jantan. Taman dorper itu bagusnya gini, Pak. Kalau memang betul-betul matang, dia nggak dikawin. Saya perhatikan, ya. Milih sendiri ya. Iya. Kayak memang ada beberapa yang seperti apa? Minta dikawin ini kan kelihatan tuh ekor-ekornya digerakkan itu baru dikawin. Beberapa pengalaman saya seperti itu. Yang ada di sini loh. Termasuk yang di koloni itu kan beberapa. Saya masukkan bersamaan, tapi beberapa belum hamil, belum dikawin ya. Nah, tapi yang tadi yang Sadio melahirkan tuh yang matang, yang usianya sudah matang itu baru dikawin. Jadi meskipun umur 8 dicampur, ya kalau memang milih nggak semuanya nggak semua dikawin. Jadi kalau ini sore-sore saya buka. Oh ini untuk ya nanti saya umbar untuk exercise gitu. Yang itu saya tutup. Ya, jamnya sore-sore menjelang makan sore, saya umbar sampai ke bawah sana itu. Oh, di pagar sih ya? Ya, ada pagarnya itu. Insya Allah nih ke depan mungkin ada, kalau ada rezeki mau nambah satu kandang lagi. Kandang ya? Ya, tuh, kan ini anak-anaknya udah banyak nih, butuh tempat lagi. Soalnya mungkin kan belum ada rencana untuk penjualan sih saya, Pak. Belum ya, masih pengembangan terus ya? Pengembangan sama belajar dulu lah. Ya, menikmati hobi dulu. Mungkin nanti kalau sudah over sekarang udah nggak mau lagi, baru mulai dikeluarkan. Ini tanaman apa ini, Pak? Ini kalau rumputnya, kalau orang beli kolonjono, kan kalau yang bawah itu rumput pakcong. Katanya kolonjono nih, Pak. Rumput-rumput yang biasa di kebun, kan saya ambil bibitnya itu, baru saya sebar. Ini ditanam, bukan rumput liar. Oh ini kita tanam. Ini budidaya juga ya, kolonjono ya? Iya. Kita tanam. Ini tapi nggak bisa tinggi kan? Cuma ya. Bisa. Oh, sampai tinggi nih. Itu lama-lama kan seperti itu. Kalau dibiarkan. Makanya kan tiap hari dimakan nanti. Oh. Kalau sudah kering, dibabat, baru dikasih mes itu, Pak. Nanti hijau lagi. Kolonjono. Kalau yang ini, Mas? Kalau itu pakcong. Nah, kalau ini kan harus nanti diseleb itu. Ada mesinnya itu. Ya. Covernya ya. Ya, untuk bang pakannya, Pak. Ya, ini bang pakannya sangat penting ini. Tepi sungai. Ya, tepi sungai. Alhamdulillah nggak perlu nyiram. Terus ada apa pakan tambahan lagi Bapak? Ada. Kita ke kandang sana.
Wah, asik ini tempatnya. Keren. Alhamdulillah buat ini Pak, buat hiburan. Ya. Di atas itu rencana untuk apa itu? Di Nongkrong aja? atas itu nanti apa namanya? Ya tempat istirahat itulah. Kayak mes, semi mes, tapi nanti ada terasnya itu kalau buat nongkrong-nongkrong. Kalau ada keluarga di sini ngumpul-ngumpul itu. Itu ada gazebo sementara buat di dapur buat kalau mau masak mie atau bikin kopi itu. Nah, jadi pakan tambahan kita memanfaatkan limbah, Pak. Ini kan jungle jagung. Oh, pakai jungle ini. Ya, karena kan tempatnya belum siap, makanya sementara saya taruh di sini. Kadang kita juga pakai apa namanya? Kulit kedelai. Kalau ada yang bagus itu kulit kopi. Kulit kopi kita seleb pakai ini. Nah, jungle kulit kopi kita seleb. Jadi tepung nanti kita taruh di apa di blong ini kan, di drum-drum ini ya biar awet. Nah, nanti saya kasih makan itu jam 3. Itu kalau orang sini bilangnya comboran. Jadi ada ampas tahu dicampur sama ini jungle, Jungle sama jungle, kopi sama ini ada dikasih sentrat. Nah, sudah saya masukkan di sini. Nanti dicampur, ada kan ada komposisinya itu. Berarti kalau kurang lebih 60%-nya itu jungle, 30%-nya ampas, 10%-nya baru sentrat. Itu untuk comborannya. Jungle tadi yang kalau kulit kopi. Kalau kulit kopi kan sementara susah. Jadi sementara saya pakai jungle. Tapi kalau nanti kalau sudah ada kulit kedelai atau kulit kedelai ya. Kulit kedelai ya sama nanti saya campur. Jadi komposisinya 60 ya. 60%. 60. Kalau ada kulit kedelai ya, kulit kedelainya sama mungkin yang 60 itu jungle sama kulit kedelainya. Jadi yang mungkin yang lebih banyaknya itu paling yang jungle-nya itu kan karbohidrat itu untuk kenyang saja. Sebenarnya hanya untuk kenyang saja. Tapi setelah itu sampai jam 5, jam 4, jam 5 mereka makan itu, nanti jam 5 baru kita kasih hijauan. Hijauan pokoknya wajib. Nggak boleh telat. Paginya? Pagi hijauan. Pagi hijauan ya? Pagi pure hijauan. Pure hijauan. Kalau sore, pokoknya sore itu jam 4. Kalau ini rumput apa Pak ini Pak? Ini rumput liar jenis sedapatnya lah. Oh, rumput saya liar yang ngarit kan 2 orang. Yang satu yang ini, tapi yang satu khusus yang untuk rumput-rumput yang Pak Cong itu. Nanti apa? Kita chopper, kita seleb pakai ini, yang ini khusus untuk pencacahan. Pencacah rumput. Kalau ini yang nyelip itu tadi ya. Untuk job jungle. Cuman tempatnya itu Pak masih proses renovasi, mungkin nanti saya tata biar. Nah, itu jungle. Untuk campurannya. Ya sementara itu sih untuk pakan. Ini, dan kalau keuntungannya di sini Pak, terutama di Pesanggaran ini ya, untuk nyari apa stok pakan tuh masih melimpah ya. Meskipun kemarau, sepengalaman saya belum pernah ada masalah ya pada saat kemarau. Stok pakan rumput juga ini, terutama tempat saya ini kan musim kemarau kan masih kandungan air di tanahnya kan masih tinggi, jadi alhamdulillah nggak ada masalah. Ini habis berapa ini belanja ternak? Kalau di total tuh antara 500 sampai 600-an lah. Untuk ternaknya saja ya? Untuk semuanya. Mungkin semua. Kalau untuk asetnya kurang lebih antara 400-an lah. Tanah sama bangunan-bangunan 400-an. Beli domba-dombanya itu paling antara 200-an. 200-an ya. Karena kan dombanya masih ya kategori yang middle Pak. Ya. Belum yang kalau dombanya yang apa? Dorper yang full blood atau merino yang full blood kan harganya sudah luar biasa itu. Ya, karena saya berprinsip kan masih tahap belajar itu Pak. Tahap belajar mungkin ya pelihara yang nggak terlalu jelek juga. Maksudnya tuh ini loh, domba bagus, domba jelek kan tenaganya sama, pakannya sama, waktunya sama, biayanya sama. Pertambahan. Nah, tapi kalau hasil jualnya kan jauh. Misalkan kalau yang biasa-biasa itu cempeannya mungkin laku hanya 1 juta sampai 1,5 juta mentok. Kalau yang jenis-jenis ini kan cempenya aja bisa 2,5. Apalagi kalau yang posturnya bagus, kondisinya bagus, besar itu bisa sampai 5 ke atas. Gitu. Tapi kalau yang cempe biasa itu 1,5 itu berat untuk angkat. Berat ya. Ya, makanya pertimbangan saya seperti itu. Saya melihara yang biasa-biasa sama pelihara yang agak bagus, maksudnya yang middle lah.
Itu waktunya sama, capeknya sama, pakannya sama, tapi hasilnya beda. Beda. Tapi ya kalau misalnya kalau masalah resiko kematian kan, kalau dombanya bagus kan ya rugi. Tapi saya nggak berpikir itulah. Namanya ya pasti namanya belajar pasti ada kematian. Makanya nanti kalau mungkin sudah 2 tahun atau 3 tahun saya sudah dapat feel-nya ini. Oh, domba kalau sakit ini menangnya seperti ini, pakannya sudah nggak ada masalah, sudah ibaratnya pun sudah menguasai baik semuanya, pemasaran semuanya. Ya paling ya udah mulai mencoba ke yang full blood itu, tadi torper atau yang merino atau yang texel. Ya kalau ada rezeki sih Pak. Ya, terutama saya tertariknya di torper. Pasarnya masih terbuka ya untuk kalau saya sementara ini pasar masih terbuka kan, saya tergabung itu Pak, ada grup namanya grup Alblanas itu. Alblanas itu sangat membantu sekali kan. Misalkan kita punya barang, ada yang tertarik ya, apalagi sekarang udah ada ekspedisi domba itu sangat membantu. Pemasaran saya kira sih nggak ada masalah selama kita bisa mencetak domba-domba yang berkualitas bagus. Saya kira konsumen itu akan datang dengan sendiri. Makanya yang penting fokus saya ciptakan kualitas dulu. Gitu ya. Pasar nanti mengikuti. Ya, pasar mengikuti. Kalau saya saat ini belum terlalu fokus ke pemasaran, fokus belajar dulu pengembangan, biasa untuk menyalurkan hobi saja sih. Tapi ada akhirnya nanti ya tetap nanti tetap. Apakah berapa APK-nya? 2 orang. 2 orang ya. Saya yang khusus untuk merawat bersihkan ini 1, yang khusus untuk ngarit ya sama bantu-bantu ini 1. Nah sebenarnya ada 1 lagi yang kalau misalkan sekiranya rumput kurang minta tolong. Nah enaknya di sini gitu Pak. Saya bisa banyak orang tenaga kalau istilahnya kayaknya freelance lah. Pak saya nanti sore di drop 1 rate satu gledekan. Yes ya, gledekan itu 40.000 sampai 50.000. Ini tadi kayak 100 ekor ada gak ini? Kalau sama cempe-cempenya kemungkinan ada ya, kalau yang sama cempe. Tapi kalau yang besar-besar kurang lebih hanya 60 sampai 70-an ya. Kalau yang cempe yang baru-baru itu sebenarnya ada. Saya nggak pernah ngitung Pak, dan nggak mau ngitung juga. Biar surprise saja nanti. Tiba-tiba bahasa sudah segini. Ya sebenarnya banyak teman-teman yang udah kesini mau membeli Pak. Saya mohon maaf, bukannya saya mau nolak rezeki, tapi masih belum pengembangan dulu. Maksudnya nanti setelah banyak nanti saya seleksi yang bagus-bagus, saya buat sebagai pejantan sama indukan. Ya mungkin yang sekiranya kurang bagus ya bisa saya keluarkan buat akikoh atau buat entah itu di sate atau buat acara-acara. Kalau orangnya mau dipelihara lagi ya bagus. Tapi karena saya kok kalau untuk wilayah Pesanggaran sini mungkin domba-domba saya itu masih bisa berbicara lah dari segi jenis sama kualitasnya. Dan Sanggaran banyak kambing. Ya, kambing. Kalau untuk domba kan masih sedikit. Tapi insya Allah kalau produknya saya ini ya nggak mengecewakan. Pertama dari segi pakan saya juga meskipun dibilang sangat bagus juga sudah dari segi nutrisinya sudah terpenuhi lah. Dari karbohidrat, nutrisi, gizi, protein dan sebagainya. Terutama hijauan kan nggak pernah telat. Terus keduanya kan sebagian saya umbar. Diumbar itu kan sangat membantu itu Pak. Dia bisa makan hijauan langsung dari alam. Juga untuk melatih olah geraknya itu. Ya, intinya yang dilepas tadi khusus cempe apa semua yang di sana? Yang kan itu kan saya kotak-kotak. Kadang saya gantian. Kadang yang indukan sama anakan itu saya lepas pagi. Berarti semua ya? Iya semua saya masukkan. Nanti sorenya karena kan lahan imbarannya sedikit. Biasanya kalau punya orang kan sudah ada 1 kotak 1 umbaran itu ya karena kondisinya masih seperti ini kan. Ya bergantian lah nanti yang dari sini kalau pengen saya umbar ya saya giring masukkan ke umbaran. Oh yang dari sini juga sama umbar juga? Oh gantian ya? Gantian nanti tinggal dimasukkan aja. Kalau domba itu enaknya Pak, karena dia kan sistemnya koloni kan. Satu dibawa yang lainnya ngikut itu, enaknya itu. Ya gini Pak, masih belajar, makanya kalau nanya ke saya mengenai detail, aduh saya mungkin ilmu saya nggak nyampe ke situ. Ya ini jadi contoh untuk ternak rintisan lah Pak. Ya kalau saya dibilang ternak perintis saya setuju karena saya baru betul-betul merintis dari nol ya, mulai nggak tahu jenis domba, nggak tahu cara makan seperti apa, belajar awal-awal ya
domba saya kurus-kurus. Akhirnya teman-teman datang, oh Pak coba kasih ini, kita eksperimen. Maksudnya itu yang sesuai dengan kantong saya, yang sesuai yang bahannya tersedia di sini. Dulu pernah saya coba pakai dedak, terus pakai ini, dan hasilnya ternyata kurang cukup memuaskan ya, kurang memuaskan lah. Akhirnya saya coba dengan ini, alhamdulillah ya, pelan-pelan sudah mulai berisi. Terutama yang indukan-indukan hamil ini sudah saya lihat ya sudah mulai terisi lah. Karena kalau indukan ini kan yang paling rawan, Pak. Maksudnya kita kan capek-capek melihara kan, sebenarnya yang ingin kita mesinnya ini kan kita kan melihara mesin ini. Produknya kan cempe. Nah, tapi kalau misalkan induknya yang hamil itu nggak sehat, anaknya lahir nggak pada waktunya, lahir kecil, lahir nggak selamat kan rugi. Ibaratnya ini kan pabrik itu mesinnya rusak. Ya produksinya ya cempe itu. Tapi kalau cempenya enggak bagus. Tapi kalau lihat cempe-cempe saya kan sehat-sehat itu alhamdulillah. Ini nyiapkan berapa lama jenengan? Nyiapkan untuk ini. Kan ini mulai bulan apa tadi? Juni. Saya terus terang, saya datang ke sini itu dengan nol saya. Demi Allah saya nol. Jenis domba apa nggak tahu, cara makannya nggak tahu. Nol ya. Nol. Saya bermodal, saya itu pecinta hewan. Jadi kalau di rumah saya tuh saya pelihara hewan. Nah, kayaknya bagus juga ini pelihara ini. Makanya teman saya, Pak kalau saman mau saman gantiin aja. Kalau saya sudah ganti 230 juta kan. Cuman kandang ini ada beberapa kandang juga, tapi ya saya beli. Wah ini kalau kayak gini kan seperti kembali ke awal tadi tuh. Kesannya kan kandang itu kumuh, hanya tempat. Wah, saya pengen kandang itu saya buat seperti di rumah saya itu loh. Saya tuh bisa ngopi, bisa makan kumpul keluarga, tapi bisa ngelihat domba-domba ini gimana caranya. Wis saya rombak, saya rubah pelan-pelan, saya bersihkan. Jadi kalau ada fasilitas yang sekiranya bisa membuat nyaman, saya bangun. Luas berapa ini tanah? Kurang lebih ada 900. Tapi kalau digabung sama lahan yang di bawah itu, yang bareng itu ya ada 1.300-an. Luasan 1.300. Kalau yang untuk efektif pakai paling ya untuk kandang, untuk APT, untuk umbaran, untuk apa ini? Untuk mes, untuk gudang lengkap ini. Ya, ini bisa jadi contoh teman-teman yang mau merintis usaha peternakan. Intinya gini, semangat Pak ya. Pesan saya untuk teman-teman milenial, anak-anak muda itu, jangan menganggap bahwa dulu kan orang tuh ngarit beternak itu, aduh kok kayaknya pekerjaan yang bagaimana, bukannya merendahkannya, tapi kalau dengan yang penting kita punya inovatif, ya bisa kan kayak gini kan, ada kandang tapi tempat nyaman itu loh. Jadi bisa ngobrol di sini, ngobrol yang bermanfaat kan, ngobrol ya daripada nongkrong-nongkrong di tempat yang nggak bermanfaat, obrolnya nggak ada gunanya. Kalau di sini ngobrol, tiba-tiba orang terinspirasi, pengen pelihara domba juga dengan belanja terinspirasi pengen melihara juga kan, jadi positif itu. Saya tuh pengennya, kenapa itu pagar saya tuh nggak pernah saya tutup seolah-olah ini tempatnya yang eksklusif, nggak, biar orang luar bisa melihat ada apa sih di dalam ya. Saya tuh pengen mengasih gambaran ini loh Pak, kandang itu bisa sebagai tempat buat nyaman. Jadi orang tuh bisa melihat, pengen mencontoh, ya ujung-ujungnya kan sebagai strategi marketing saya juga. Jadi orang melihat itu, datang ke sini ngobrol enak nyantai, syukur-syukur nanti ke depan kalau sudah masuk ke tahap pemasaran, Pak, saya nomor 1 ya kan, lumayan. Jadi promosi gratis. Mulai awal sudah mulai menanamkan. Sudah saya tata lah intinya. Jadi nanti kita ketika siap mau pesen ya sudah. Misalkan ngobrol-ngobrol sini, wah Pak kok saya tertarik, ya silakan. Ya mungkin nanti ke depan kalau saya ada rezeki, ya ini adik saya ini saya coba langsung untuk jual makanan sama alat-alat peternakan gitu. Makan, obat-obatan, alat-alat ternak seperti palongan dan sebagainya termasuk ke depan kalau ada rezeki ya. Jadi orang itu beli domba di sini, beli pakan juga di sini, alat juga di sini, belajar juga di sini. Kalau ada masalah ya kita rundingkan di sini. Nah, makanya kan ada dokter Robi itu kan membantu sekali di sini. Nah, kalau ada apa dulu saya konsultasi sama dokter Robi. Ada masalah gini, dan ini kayak gini gitu. Jadi alhamdulillah ini saya kira sudah sangat lengkap lah
Iya, iya, iya. Bank pakan ada, gudang pakan ada, stok pakan ada, ada, dokternya juga ada. Gitu. Jadi kalau ada masalah kesehatan itu edukasi tinggal dokter lebih dok, kadang dok ada masalah, datang ngasih dikasih ke teman. Sebenarnya itu kembali kayak tadi itu. Ternak tuh bisa dibuat enjoy, bisa dibuat pekerjaan, bisa dibuat hobi juga, tergantung bagaimana kita menikmatinya. Ada yang awal-awal coba-coba karena hobi, tiba-tiba keterusan jadi pekerjaan sama jadi bisnis itu. Jadi untuk teman-teman adik-adik yang masih muda-muda tuh udah nggak usah memandang peternak itu sebagai pekerjaan yang gimana itu. Kalau sungguh-sungguh, insya Allah akan menjadi lahan penghasilan ya. Apalagi kan Indonesia kan mayoritas negara Muslim ya. Kebutuhan domba yang pasti itu tiap korban itu pasti ada. Belum lagi kalau orang akeko, acara-acara hajatan itu. Ini di lokasinya di Pesanggaran apa ini? Dusun Ringinsari, Desa Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Dusun Ringinsari ya? Iya. Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan kalau di daerah Banyuwangi, Pesanggaran lah, saya nggak bilang Banyuwangi ya. Pesanggaran kalau mungkin domba yang peternakan yang seperti ini mungkin hanya ini. Makanya saya pengennya tuh peternak itu ya bisa membuat seperti ini. Karena apa? Membuat yang melihara itu merasa nyaman, domba-domba juga nyaman. Karena gimana pun juga domba kan makhluk bernyawa juga kan. Kalau kita buat mereka nyaman, kebutuhannya terpenuhi, insya Allah dia juga akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oke, siap. Dan terima kasih ilmunya ini. Aduh, jangan dibilang ilmu. Pengalaman lah. Ya pengalaman. Kalau ilmu saya jauh dari ilmu itu bentuknya banyak ilmu itu. Ya ini sharing pengalaman ketika membuka usaha peternakan ya. Ini usaha peternakan ya selain untuk budidaya untuk rekreasi ini. Kalau untuk rekreasi, saya lebih senang menyebut saya influencer. Untuk para orang anak-anak milenial ini, ayo beternak, jangan malu untuk ngarit, jangan malu untuk beternak, karena beternak itu asik lah. Saya sudah pergi ke beberapa tempat, ke tempat wisata, kemana, saya merasakan tempat paling nyaman yang buat saya tenang tuh ya di sini nih. Kalau saya tuh merasa di sini juga seperti di sini apa di ternaknya? Di ternaknya. Oh, ternak ya. Saya kan mungkin saya orang pecinta hewan. Di ternak ya. Dari beberapa tempatnya yang saya kunjungi, saya tuh merasa tenang, nyaman. Ibaratnya healing, betul-betul healing ya di sini. Melihat domba itu kenyang itu, domba kenyang tidur sambil gayam-gayam itu, wah. Saya tuh merasa orang Jawa bilang ayem pelihara di saat ternak banyak pekerjaannya kan juga di kantor penat ya. Setelah kalau ada kesempatan libur ya sempatkan sehari 2 hari sambil nengok keluarga di kampung. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi teman-teman semuanya ini, terutama untuk anak-anak muda ini. Putus asa ya harus tetap optimis lah, dunia peternakan masih banyak peluang ya Pak ya. Ya, saya dari nol kan, betul-betul dari nol ilmunya, dari modalnya nolnya banyak. Ini yang beda dengan kita. Ya, alhamdulillah lah. Ya, tapi semua bisa dimulai dari nol kecil lah. Semua nol besar itu munculnya dari nol juga. Terima kasih, teman-teman, atas berbagi pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling untuk karyawan 5 per bulan 5 juta untuk karyawan. 5 juta, boleh untuk pelesiran berat itu 1 juta sampai 1,5 juta. Paling untuk tambahan-tambahan yang lainnya, vitamin dan sebagainya, anggaplah 1 juta, jadi 7 juta. 7 juta per bulan ya. Makanya kalau hitungan saya ini Pak ya, hitungan ke depan nanti. 7 juta kali 12 kan baru berapa? 84 ya. 7 kali 12 ya 84. Kalau misalkan domba saya ada 100 nih, 100 dan kita pukul rata lahirnya satu-satu lah. Lahirnya satunya udah 100 ekor kan. Domba kan ada yang lahir 2, 3. Kita anggap yang paling 1 dan harga paling jelek kalau jenis ini tuh. Sama satu dalam 2 tahun itu ada 3 kelahiran. Anggaplah 1 tahun 1 kelahiran ya. 1 tahun misalkan kita ambil alternatif paling jelek itu 200 ekor kencing,
kali 200 Kali 2 juta. Enggak, 100 ekor kali 2 juta dan 200 juta. Ya operasional saya kan tadi kan 7 juta kali 12 sampai 24. Ya, masih ada lebihnya. Itu hitungan gampangnya manusia. Itu kan ya nauzubillah min dzalik kan kematian pasti ada. Juga kadang ya ada kalinya domba harganya turun. Wah, ini ya sudah di tepi sungai. Bisa untuk refreshing. Bener Pak, bener ini. Ini kalau lahan segini 200. Panas. Ya. Panas. Panas ya, panas. Tapi saya terbantu angin dari sungai. Ya. Jadi kalau telat tanganannya seperti hancur ini. Bangun. Tapi ini anaknya 2 itu. 2 anaknya, jadi setelah mastistis nggak bisa disusu. Saya ini apa namanya? Saya ambil anaknya, saya susu manual. Ini hancur ini. Waduh, iya. Tapi ini masih masih bisa dia. Masih bisa beranak. Beranak masih bisa, tapi bisa. menyusui kemungkinan Tidak boleh nyusu. ya kondisi seperti itu. Kalau mastistis yang parah ini. Juga sama orang disarankan Pak di anu aja lah, bikin aja teman saya. Oh, mungkin buat. Nggak tega saya. Ya. Kamu hidup ibaratnya mati pun ya mati biar mati di kandang, jangan mati di sempit. Saking sayangnya Pak ya. Beranak kalau model sayang suka itu ya. Iya. Insya Allah ya juga sayang sama kita. Ya, dia juga penyawa soalnya. Iya. Oke, ayo lanjut. Ditunggu. Makasih. Nggih. Vitamin, vitamin ini kasih 2 minggu sekali. Ini ada di kompleks, ada obat-obatan luar kalau misalkan luka, ini ada obat semprot. Ya, Ini bentuknya apa nih? bentuknya bubuk. Bubuk ya? Bubuk, jadi Bubuk ya? untuk 1 kaleng cat itu setengah sendok. Setengah sendok 1 kaleng cat. Cat yang 5 kg. Sebenarnya sih pasti setiap hari lebih bagus. Cuman kan ya biar ya 3 kali sehari lah biar ya agak-agak berhemat juga. 3 hari sekali. 3 hari sekali kalau saya. Tapi kalau mau tiap hari sebenarnya lebih bagus lagi. Iya. Ini vitaminnya ya. Kompleks. Baik. Dan obat-obatan kulit kalau ada luka-luka. Ini apa ini? Kaleng ini obat apa? Itu antiseptik. Antiseptik ya. Kalau misalkan Semprot ya, spray ya. kalau habis melahirkan untuk besarnya bayi disemprot sama yang sekitar kemaluannya itu. Selain itu kan lalat juga.